warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 1 yang beranggotakan Ardian Resta nomor 7, Aulia Putri nomor 11, Dewi Masita nomor 17, dan saya sendiri Ayu Fasari Dewi nomor 23. Pada kesempatan kali ini kami akan mempersembahkan podcast dengan judul Makna Lebih Jauh Tentang Aborsi. Kalau boleh tahu, niatan awal kamu buat ngelakuin aborsi itu apa sih? Aku ngelakuin aborsi karena pengen lanjut sekolah, tapi karena ketahuan kalau aku aborsi, jadi aku video. Ketahuannya itu ketahuan dari sekolah gitu. Kalau hubungan pelaku sama kamu waktu keadaan itu gimana? Dia sama Jadi aku tuh pacaran. Dia awalnya pengen ngebiarin, tapi akhirnya nggak mau tanggung jawab. Karena aku pengen gitu aja, jadi aku proses dari awal sampai kejadian itu terjadi gimana? Jadi anggap aja cowoknya itu X. Malam itu aku lagi ngedate, tiba-tiba dia ngajak minum gitu kan. Nah aku tuh gak minum gitu, cuma dia doang. Tiba-tiba dia mau minum gitu. Awalnya aku juga gak mau kali, tapi karena takut putus, akhirnya aku mau. Malah hamil. Terus karena takut aku ketahuan sekolah, jadinya aku aborsi. Aku kan cerita ke teman-teman, bocor, sekolah tahu. Terus aku lihat deh. Kalau pendapat teman-teman sekolah atau masyarakat sekitar gimana? Jadi pendapat teman-teman atau teman-teman di kelas kita tuh, masyarakat atau guru-guru itu tuh awalnya pada menculitin gitu tau. Ya tapi akhirnya mereka juga nerima, walaupun ya sedikit aneh lah tanggapannya. Ini nggak apa-apa, saya tidak peduli. Oke. Tapi nggak boleh ya guys, kalian harus peduli dengan kritik. Gimana sih tanggapan orang tuamu tentang hal itu? Tanggapan orang tua saya ya pada normalnya orang tua itu pasti kecewa, ya kan kecewa, justru pasti marah dan sedih, makanya dramatis. Malah kalau misalnya nggak dramatis itu nggak normal, berarti kalian mungkin anak tidak dianggap, oke? Itu normal. Orang tua saya cuma kritik dan nasihatin saya biar bisa lebih menjaga diri lah, at least jangan pacaran gitu, setidaknya jangan pacaran. Gitu. Kalau saya ceritain mungkin kisahnya ini bisa sampai 1 buku ya guys. Pokoknya orang tua saya itu kecewa 1 kali. Oke. Sehabis kamu dapat kritikan dan cibiran dari orang, gimana pendapatmu? Jujur sedih ya, sangat amat terpukul. Tapi gimana kan, terus juga aku udah ada usaha sih, sedikit usaha. Aku sama aku pergi ke sekolah buat konsultasi kesehatan mental, makanya sekarang udah better. Terus sekarang apakah kamu punya langkah sendiri untuk bangkit? Oke, biar kalian bangkit dari keterpurukan, langkah pertama adalah kalian harus niat. Pokoknya niat. Kalau misalnya kalian udah nggak niat, itu mungkin kalian bakal gagal gitu kan. Jadi kalian harus meniatkan diri untuk bisa bangkit. Yang kedua, harus berdoa sama Tuhan.
berdoanya minta ampunan gitu, terus minta biar bisa diajarkan ke depannya gitu. Pokoknya berdoa sama Tuhan. Yang ketiga, rajin-rajinlah ibadahnya tadi, karena udah tobat, kalian harus rajin-rajin ibadahnya. Habis itu keempat, kalian harus lebih produktif. Kalian buang atau harus menyeleksi sesuatu yang tidak berharga di hidup kalian. Kalian harus produktif guys, gitu. Oke. Oh, oke. Terus gimana cara kamu keluar dari zona nyaman? Mungkin ya ini agak susah keluar dari zona nyaman karena beberapa orang memang udah terbiasa sama zonanya mereka sendiri gitu kan. Tapi aku ada satu cara buat keluar dari zona nyaman, yaitu niat. Kayak yang tadi aku bilang tadi guys, kalau kalian nggak niat, kalian mungkin bakalan lupa sama tujuan awal kalian. Jadi ya memang harus niat dan menetapkan tujuan kalian. Kalian tuh pengen berubah kenapa sih gitu loh. Gitu. Jadi kalian harus niat guys ya buat berubah dan keluar dari zona nyaman. Akhir gimana nih saran dari kamu untuk remaja-remaja lain biar nggak ngalamin hal yang sama? Saran buat aku, buat remaja-remaja lain adalah guys, kalian harus selektif dalam memilih pertemanan, karena pertemanan itu memengaruhi gimana cara kita memandang dunia. Kalian harus selektif memilih pertemanan, jangan cuma asal yang asik-asik aja gitu loh. Kalian juga harus mikirin masa depan kalian itu gimana, kedepannya kalian bakal gimana. Ingat, masa depan kita tuh masih panjang guys. Jangan pacaran, hindari pacaran. Jangan sia-siain hidup kalian cuma buat hal gak benar. Be smart ya guys. Oke, baiklah. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk datang di acara podcast Remaja Sehat Produktif hari ini ya. Oke teman-teman, mungkin itu aja isi podcast kali ini ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga video ini bermanfaat dan tentunya mengedukasi kalian semua. Stop pergaulan bebas demi masa depan remaja yang cemerlang, and see you next time.